Assalamualaikum, Bu Astuti. Waalaikumsalam, Bu Rini. Apa kabarnya nih, tumben menghubungi saya. Ada yang ingin diceritakan? Iya ini Bu Astuti. Nah kebetulan saya ini punya beberapa problem. Ini kaitan Iya. di sekolah gitu. Nah, iya. Jadi jadi saya ingin cerita-cerita, sharing-sharing dengan Bu Astuti. Aja Ibu Astuti kan kebetulan guru juga, jadi berbagi pengalaman gitu. Mungkin ada. Baik. Oke, baik Bu Rini. Iya, apa nih yang ingin disampaikan Bu Rini? Gini Bu Astuti, kebetulan kan di sekolah itu beberapa siswa saya itu akhir-akhir ini itu sering terlambat masuk kelas. Oh, begitu ya Bu Rini ya. Ya, Mhm. jadi mereka itu biasanya kayak awal-awal jam-jam pertama itu ya telat masuk kelas gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi apa nih, kira-kira harapan Bu Rini dalam pertemuan kita ini apa nih yang menjadi harapannya, Bu Ya, Rini? harapan saya sih Bu Astuti agar nanti siswa-siswa yang terlambat itu ya bisa masuk sekolah tepat waktu gitu. Iya, Dan saya untuk oke, sekarang ini, biar kan nggak baik. telat lagi gitu. Oh iya, begitu Bu Rini ya. Jadi, Iya. yang Ibu Rini ingin eee, menginginkan dan harapan Bu Rini itu agar siswa itu ada perubahan dari yang malas menjadi yang, tepat waktu gitu Bu Rini ya? Betul sekali, Bu. Iya, baik Bu Rini. Mmm, Kira-kira apa yang menyebabkan murid itu bisa datang terlambat Bu Rini? Mmm, eee, Sejauh ini sih saya belum terlalu, belum terlalu, bertanya secara pribadi kepada mereka, tapi Mmm, karena kan ini saya ngajarnya di SMA, Bu Astuti, jadi iya. kemungkinan ini karena saya belum belum, tanya secara pribadi dengan mereka, jadi belum, melakukan itu. Jadi kemungkinan mungkin, sekarang kan lagi booming game, main Iya. itu biasa mungkin malam-malamnya itu main game, akhirnya mereka telat bangun. Nah, itu mungkin seperti itu. Jadi pas datang sekolahnya terlambat karena telat bangun, begadang main game tadi, sehingga ya seperti itu. Itu menurut perkiraan saya juga. Wah, iya. Baik Bu Rini, saya mengerti apa yang Ibu Rini sampaikan. Mungkin sebabnya seperti itu Bu Rini ya. Jadi, mereka terlambat karena malamnya itu begadang sampai main game nih Bu Rini ya? Ya sampai Iya, iya, sering kali terlambat gara-gara itu, apalagi itu jam pertama Bu Rini ya. iya, Baik Bu Rini, mmm, menurut Bu Rini, saya mengerti apa yang disampaikan Bu Rini. Menurut Bu Rini, langkah apa gitu ya, yang kompetensi apa yang dimiliki Bu Rini, agar bisa, menyelesaikan gitu ya, kemampuan Bu Rini untuk menyelesaikan masalah ini Bu Rini? Masalah, murid yang terlambat tadi Bu Rini? nanti mungkin saya akan coba dekati siswanya itu, saya tanya karena kan itu baru asumsi saya tadi main Iya, game-nya. Mungkin betul. mereka punya masalah-masalah lagi yang lain. Jadi nanti akan Mhm, saya datangi mereka, saya tanya lagi kenapa mereka bisa terlambat. Bisa aja mungkin asumsi saya salah, karena kan mmm, bisa aja asumsi saya salah karena kan, mmm, apa, siswa itu bisa aja mereka bekerja mungkin, membantu orang tuanya atau bagaimana gitu. oh iya. Seperti itu, Ibas. Oh begitu Bu Rini ya. Mmm, ada lagi yang lain mungkin Bu Rini? Yang Eee, Makanya nanti saya akan coba datangi, mereka, terus saya akan tanya sama
siswa-siswa itu kenapa mereka bisa terlambat? Itu kenapa bisa datang terlambat, terus nanti akan saya datang cari lagi solusinya kenapa. Misalnya kalau kayak main game tadi ya saya akan beri pengertian kalau main game itu boleh tapi jangan begadang, akhirnya yang bisa menimbulkan mereka terlambat datang sekolah. Jadi itu mungkin seperti itu langkah-langkah saya nanti, Bu As. Oke, baik Bu Rini. Ya bagus Bu Rini dengan apa yang Ibu Rini sampaikan tadi. Ingin ada solusi yang terbaik bagi Bu Rini dari permasalahan tersebut, Bu Rini ya. Oke, baik Bu Rini. Jadi prioritas untuk Ibu Rini mencapai kekuatan yang Ibu miliki itu seperti apa, Bu Rini? Ya, prioritas saya ya bagaimana agar siswa itu mereka bisa taat aturan, kayaknya maksudnya mereka bisa datang sekolah tepat waktu, belajar ya betul. Bukan kayak gitu. Jadi mereka tidak tertinggal karena kondisinya kalau mereka datang terlambat kayak gini nih ya sangat cukup mengganggu juga teman-teman yang lain gitu. Betul Bu Rini ya. Jadi memang kalau memang siswa sering terlambat jadi justru akan mengganggu teman yang lain. Betul sekali Bu Rini. Oke, baik Bu Rini, untuk bagaimana sih langkah atau strategi atau antisipasi supaya hambatan dan yang menjadi persoalan itu menjadi solusi buat Bu Rini? Hambatannya mungkin akan terjadi, pasti ada ya, karena kan segala betul Bu Rini. Pasti ada hambatannya ya Bu As. Iya. Jadi mungkin hambatannya nanti kaitan dengan mereka kan ini kan begadang kayak main game itu kan kebiasaan. Iya betul Bu Rini. Merubah kebiasaan itu sangat susah, tapi tetap bisa, memang agak susah awal-awalnya. Jadi saya akan kasih pengertian kepada siswa, terus kalau memang secara pribadi saya tidak bisa, saya akan konsultasi dengan wali kelasnya, ataupun kalau memang wali kelasnya sudah memperingati, terus mereka masih belum bisa merubah kebiasaan itu, jadi nanti mungkin saya akan datangi orang tuanya. Jadi bagaimana kolaborasi antara siswa, guru, wali kelas, dan orang tua tersebut gitu. Biar ada orang tua, karena kan di rumah ada kontrol dari orang tuanya itu sendiri gitu ya Bu. Mungkin kan saya lakukan. Baik. Oke, baik Bu Rini. Ya tentu apa yang disampaikan Ibu Rini tadi luar biasa. Bu Rini, untuk selanjutnya apa rencana Bu Rini ke depan agar semua ini masalah yang dihadapi ini bisa tercapai gitu solusinya? Ya, rencananya ke depan itu seperti apa Bu Rini? Jadi rencananya saya akan kayak tadi saya bilang tadi Mas, akan tanya dulu sebenarnya permasalahannya, kenapa mereka sampai bisa terlambat masuk sekolah, apalagi jam pagi-pagi itu ya ini kan cukup mengganggu. Orang kan temannya lagi belajar, tiba-tiba mereka masuk kelas itu kan kayak mengganggu proses KBM. Jadi saya akan tanya sebenarnya masalahnya dia. Nanti kalau saya sudah tahu masalahnya, ya akan berkolaborasi dengan wali kelasnya, terus dengan orang tuanya. Jadi seperti itu. Oke, baik Bu Rini. Kira-kira kapan ini rencananya Bu Rini supaya masalah ini cepat selesai Bu Rini? Kapan nih rencananya dilakukan Bu Rini? Iya, rencananya ya secepatnya sih Bu As, karena kan ini sering terlambatnya ini kan beberapa pekan terakhir nih. Jadi kan beberapa minggu terakhir ini. Jadi insya Allah sih ya secepat ini, mungkin besok saya akan mulai melakukan pendekatan ke siswa itu, terus saya akan tanyakan apa kendalanya, terus kenapa mereka punya kebiasaan begini. Jadi ya insya Allah sih secepatnya. Besok saya sudah mulai turun
Jadi seperti itu, Bos. Iya. Tentunya seperti apa yang disampaikan Bu Rini tadi, tindakan Bu Rini, rencana Bu Rini, bahkan kapan Ibu Rini akan melakukan itu, tentu berkolaborasi atau bekerja sama katanya tadi. Iya. Ya, tadi saya kurang baru saya tangkap tadi itu dengan orang tua gitu ya. Ada mungkin yang lain lagi Bu Rini? Oke, oh iya. Oh, iya. Ya, mungkin nanti saya juga bisa tanyakan ke teman-temannya. Biasanya kan karena anak sekolah ini kan pasti ada teman-temannya, bestinya gitu. Iya iya. Betul Teman-teman betul Bu Rini, betul. sekarang kan Iya. bestinya mereka itu. Jadi saya tanyakan, kenapa sih ini teman kamu seperti ini gitu? Kenapa sering telat? Ada nggak? Terus kenapa kamu nggak telat gitu? Nah, kalau kita Betul. sama apa bermain kan pasti mereka tahu teman main. Iya. Iya, jadi seperti Iya. itu. Iya, baik Bu Rini. Memang kalau ruang lingkup pertemanan itu sangat berpengaruh sekali. Tapi seperti apa yang disampaikan Bu Rini tadi, semoga kegiatannya Bu Rini yang ingin direncanakan tadi, yang ingin dilaksanakan tadi, semoga lancar Bu Rini ya. Mmm, Amin, ya. ya. Selanjutnya Bu Rini, apakah tujuan Bu Rini sampaikan tadi tercapai dalam percakapan coaching kita kali ini? Lumayan sih Bu As, soalnya kan ini beberapa pekan ini kan ini siswa yang terlambat ini kan cukup mengganggu untuk kegiatan KBM saya di kelas. Jadi ketika saya sharing sama Bu Astuti ini ya, saya cukup lega. Jadi ternyata Alhamdulillah. akan saya lakukan. Alhamdulillah. Iya, semoga semuanya lancar Bu Rini ya. Iya, Semoga semuanya bisa sesuai dengan apa yang diinginkan sama Bu Rini. amin. Mungkin karena keterbatasan waktu Bu Rini ya, mungkin Iya, pembahasan kita kali ini cukup sekian gitu ya, saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Rini. Semangat Ibu Rini ya, tetap Waalaikumsalam. semangat. Terima kasih Bu Astuti. Sama-sama, tetap semangat Bu Rini. Iya, baik. Iya. Ini ada hambatan ternyata tadi. Minta donat lagi. Oke, langsung kita lanjut ya, Bas. Saya jadi coachnya. Siap. Iya. Waktu kita sekarang jamnya 15.18. Ya. Bagaimana jam tadi? Apakah sesuai nggak? Nyampe kayaknya karena tadi saya nyatatnya itu 15.06, terus selesai 15.18. Nyampe sih 15 Nyampe? menit. Oke. Baik. Oke, kita mulai ya Bu Astuti. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Bu Astuti? Waalaikumsalam. Kabar baik Bu Rini. Oke, ini alhamdulillah. ya kita bertemu ini dalam sesi daring ini terbatas ini. Kira apa ya agenda yang akan kita bahas sekarang ini, Bu Astuti? Begini Bu Rini, ya semoga waktunya tidak terganggu Bu Rini ya. Oke, insya Allah enggak. Tidak. Ya. Bu Astuti siap. Iya. Ceritanya Bu Astuti. Iya. Baik Bu Rini, saya bermaksud curhat nih Bu Rini. Iya, silakan Bos, curhat. Iya, kaitan dengan ini Bu Rini, siswa pada saat proses pembelajaran materi saya Bu Rini, Iya. yang seperti yang Ibu Rini tahu kan saya guru PAI, jadi erat kaitannya dengan mengaji, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, yang jadi masalahnya di sini adalah ada beberapa siswa, enggak banyak, ada 1-2 orang siswa yang kurang bisa membaca Al-Quran itu, tidak bisa mengaji gitu. Jadi justru akan
Itu yang membuat saya tidak nyaman, yang kurang nyaman itu Bu Rini dalam proses pembelajaran itu Bu Rini. Oh, iya seperti itu. Jadi iya memang karena kan agama Islam kan banyak ayat-ayat kaitan Iya, betul tuh. otomatis itu pasti mengganggu ya, Ibu Astuti? Betul, kurang nyaman lah saya, melakukan, pembelajaran itu Bu Rini. Oh, begitu. Jadi kita sekarang fokusnya itu, bagaimana kalau siswa itu, eee, agar bisa mengaji gitu, biar Iya iya mereka betul. Jadi ikuti pelajaran PAI itu bisa ya, ngerti gitu, Ibu eee, betul Bu Rini, karena memang, eee, tujuan, kita, saya ngajak pertemuan kita ini adalah bagaimana, mmm, siswa itu yang kurang bisa mengaji ataupun tidak bisa mengaji itu akan berubah menjadi, bisa mengaji Bu Rini. Iya, mulia sekali itu memang Ibu Astuti, memang apalagi kita sebagai seorang muslim itu kan ngaji itu memang harus wajib, Iya betul. karena itu adalah pondasi kita sebagai Mmm, orang muslim. mmm. Jadi dengan kondisi beberapa siswa tadi katanya yang nggak bisa mengaji itu, eee, apa sih hambatan yang Ibu, Astuti rasakan? Iya. Ya, Rasakan mungkin kalau dalam kelas, dalam ruang pembelajaran tentunya sangat, menghambat, kegiatan, jalannya pembelajaran. Contoh, mhm, adanya, teks yang menggunakan ayat-ayat gitu iya, dalam materi-materi tertentu. Nah, ketika, eee ada dalam kelompok mereka yang kurang bisa paham dengan apa yang dilihat, yang dibaca, tentunya, eee, akan terjadi ya, eee, apa ya, kerancuan jawaban mereka. Karena sedikit tidaknya untuk kolaborasi dalam kelompok misalkan, akan dikucilkan sama temannya yang lain. Begitu Bu Rini. oh ya, jadi seperti itu ya, Mas. Oh, Iya. memang sih kalau melihat kondisinya itu, cukup mengganggu ya, Ibu Astuti? Iya, aku cukup, anu Cukup mengganggu untuk iya berjalannya proses belajar. iya, betul. Mmm, terus, menurut Ibu, apa sih kekuatan, yang Ibu Astuti miliki sehingga bisa agar bisa mengarahkan atau membuat siswa itu bisa mengaji gitu? Iya, baik Bu Rini, iya, kaitannya dengan itu ya saya menengok diri saya, kompetensi yang ada dalam diri saya, yang pertama saya bisa mengaji, jadi Oke, artinya saya akan mengajarkan dia mengaji, gitu ya. Jadi, yang lain mungkin saya menginformasikan ke pihak yang berkaitan dengan urusan mengaji, contohnya seperti itu Bu Rini. iya jadi, kekuatan, apa, yang Ibu Astuti miliki untuk masalah ini adalah Ibu bisa ngaji tadi? Iya, Oke, mengaji bisa, menggerakkan yang lain untuk, iya, bagaimana anak ini, supaya bisa mengaji gitu ya. oke. Ada yang lain lagi nggak? Iya tentunya saya berkolaborasi dengan yang lain gitu. Contoh, eee, mengajukan ini, prosedurnya, langkah-langkah mungkin yang, saya perlu sampaikan Bu Rini, eee, saya akan mengajukan proposal ke kepala sekolah, itu bagaimana kegiatan, sebagai ekstra, jadi baca tulis Al-Quran mungkin, gitu, Iya, yang akan, saya, eee, proposalkan ke kepala sekolah. Tentunya diboyonglah beberapa guru imtak yang menjadi teman rekan sejawat saya untuk menjadi, teman kolaborasi saya. Selain iya. teman sejawat mungkin ada orang tua juga berperan aktif di sini. Saya akan menghubungi orang tuanya, "Kenapa? Ada apa nih? Kenapa, siswa ini kok nggak bisa mengaji dan kurang bisa paham dengan mengaji?" Jadi seperti itu Bu Rini.
Oh iya, baiklah Bu Astuti. Jadi, ada nggak sih, seperti yang Ibu Astuti bilang tadi, berkolaborasi dengan siswa, dengan kira-kira hambatannya yang menurut, Ibu Astuti kan biasa setiap masalah apa, yang rencana kita kan ada hambatannya. Menurut, Bu Astuti hambatannya untuk ini apa sih? Iya, hambatan dalam setiap kegiatan, dalam setiap rencana itu pasti ada, Bu Rini ya. Tentunya di sini, eee, misalnya saya hubungi orang tua, mungkin Oke. lewat menyurati dulu. Kalau tidak ada kendalanya mungkin orang tuanya nggak bisa hadir karena ada hal, penting yang nggak bisa ditinggalkan misalkan. Jadi, dengan waktu yang tertunda itu jadi sebuah penghalang itu, hambatan sudah itu, mulai jadi ya jadi seperti itu. Nah, di lingkungan mereka ada nggak yang, berpartisipasi, mungkin di lingkungan di sekitarnya kurangnya guru ngaji. Jadi seperti itu juga hambatan itu, agar bisa anak ini, bisa mengaji gitu. Iya. Ya, jadi begitu Bu Rini. Iya, baik, mulia sekali itu Ibu Astuti, luar biasa sekali memang Mhm, cita-citanya. iya. Terus, apa prioritas yang Ibu persiapkan, untuk mencapai tadi setelah kayak prioritas utamanya selain Mhm. tadi katanya, akan menghubungi orang tua dan prioritasnya yang lebih lagi supaya bagaimana agar menggerakkan siswa itu mereka mau belajar mengaji gitu? Oke, tentunya di sini, Bu Rini, penanaman konsep agama dulu. Ya. Iya, penanaman konsepnya kita mengajarkan nggak bisa gimana caranya kita mau sholat kalau nggak bisa ngaji. Iya, baca doa setiap hari saja harus menggunakan ngajilah seperti itu contoh. Masuk WC jangan sampai Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar gitu. Ya, yang nantinya jadi penanaman konsep dulu, ternyata sikapnya seperti apa, pemahamannya konsep, agama itu seperti apa, sehingga, nanti akan anak ini justru akan menyadari, "Oh iya ya, harus, ternyata ngaji itu harus." Ya kita melaksanakan sholat, itu juga ngaji. Kan seperti itu Bu Rini. Ya Iya. jadi, itulah yang jadi, skala prioritas saya Bu Rini, penanaman konsep gitu, bagaimana anak itu, bisa tahu bahwa pentingnya bisa ngaji gitu, sampai berdampak ke luas seperti itu. Itu, Bu Rini. Jadi, untuk langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu apa aja langkah-langkahnya? Iya, langkahnya. Begini Oke. Bu Rini, saya punya langkah dan punya rencana ini, Iya. untuk mengantisipasi dan mencarikan, yang jadi solusilah gitu ya. Karena saya ya walaupun saya nggak skala internasional, skala nasional untuk mengaji untuk diri saya sendiri insyaallah Bu Rini ya. Tetapi, saya menggunakan apa yang saya miliki itu, dalam diri saya itu saya akan mengimplementasikannya lewat anak ini. Saya sebagaimana yang saya jelaskan tadi, saya akan, membuat proposal, mengajukan kepada kepala sekolah dengan berkolaborasi dengan guru-guru imtak lain, gimana caranya supaya ada ekstra baca tulis Al-Qur'an, supaya tuntaslah anak yang tidak bisa mengaji menjadi bisa mengaji. Tentunya di sini pelaksanaannya, eee, mungkin bisa, rencana saya ini akan saya lakukan itu 2 kalilah seminggu untuk ekstranya gitu, untuk lesnya lah itu maksudnya. Supaya anak ini walaupun tidak sehebat, Samsuri Firdaus yang terkenal itu, ya itu pun masih, keluarga suami saya itu, tapi, Iya. setidaknya, adalah bisa dia tanamkan untuk dirinya sendiri gitu, untuk ke depannya Bu Rini. Oh, iya. Gitu langkahnya seperti itu Bu Rini. Jadi, ada kayak macam privat gitu Ibu Iya betul, betul sekali Bu Rini, iya. bagaimana caranya siswa itu agar pokoknya mereka dibina khusus agar bagaimana Iya iya, makanya, saya tanamkan itu ekstrakurikuler untuk
baca tulis Al-Quran, bukan baca tulis anu saja gitu ya. Iya, Tapi baca tulis Al-Quran, lebih khusus ke Al-Qurannya gitu. Itu iya. Bu Rini ya, langkahnya yang Mmm, oke, udah tadi, Kakaknya udah ya, berarti nanti Ibu akan les privat. Terus biasanya kan, ada beberapa nih siswa biasanya kalau disuruh privat kan mereka, "Ih, ngapain sih repot-repot?" Yang kurang motivasi belajarnya. Kira-kira apa ya, Kak, yang akan Ibu Astuti lakukan itu? Misalkan ada yang nggak mau gitu. Iya, baik. Dengan penanaman konsep yang saya katakan tadi Bu Rini, itu yang pertama. Yang kedua, tentunya berkolaborasi dengan orang tua mereka gitu ya. Jadi saya informasikan ke orang tua mereka gimana anaknya supaya selain di rumah, saya juga akan menuntut orang tua ini bagaimana caranya orang tua ini karena bisa jadi ini kurangnya perhatian orang tua untuk pendidikan agama. Bisa jadi kan? Jadi saya mau orang tua ini bisa jadi ikut belajar agama di situ. Mmm, Jadi saya akan menghubungi orang tuanya, memberikan pemahaman tentang pentingnya baca tulis Al-Quran ini dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali manfaatnya. Setiap langkah kita berdoa itu doanya dari mana? Tentu dari Al-Quran itu sendiri, Bu Rini. iya. Seperti itu, Bu Rini. Iya, luar biasa sekali memang harus seperti itu. Iya, Apalagi sebagai seorang muslim ya, Ibu Astuti. iya betul. Jadi kapan nih kira-kira Ibu Astuti akan merealisasikan rencana ini? Iya. Em, Kalau bisa rencana ini dalam minggu inilah, ya lebih cepat lebih baik lah, karena kegelisahan saya, keresahan saya dalam menghadapi beberapa siswa yang kurang itu menggelitik saya untuk bagaimana action saya di situ bisa mengarahkan mereka menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya gitu, Bu Rini. Oke, jadi pokoknya dalam pekan ini ya biar nanti Iya, oke. iya. Jadi, terus, kira-kira nih, kan biasanya Ibu Astu kan lumayan sibuk nih, Siap, 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 siap. ngerjain ini sebagai seorang, guru, terus, eee, punya anak, Iya, suami juga yang nggak mungkin kita iya, telantarkan kan, iya, betul, betul. seorang istri dan Iya, ibu ya. iya. Nah, kira-kira untuk eksekusi ini ada nggak sih orang yang akan bisa membantu gitu? Iya. Ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, ada beberapa yang akan menjadi teman kolaborasi, teman kerjasama gitu ya. Mungkin nanti saya akan bagikan jadwal. Jadi pada eksekusinya saya akan bagikan jadwal. Mungkin saya yang punya ide, punya usulan seperti itu kepada kepala sekolah. Tetapi disitulah gunanya kerjasama dan kolaborasi itu sehingga adanya saling membutuhkan, saling keterkaitan antara satu sama lain. Yang berat menjadi ringan gitu ya. Iya. Jadi nanti saya akan bagikan jadwalnya. Mungkin saking sibuknya saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru, sebagai seorang istri, sebagai pembina OSIS, sebagai pembina begini-begini yang lain sebagainya, saya akan menempatkan diri saya. Mungkin dalam 1 minggu itu ada 2-3 orang yang menjadi jadwalnya. Saya mungkin dalam hari pertama, mungkin hari berikutnya ada teman saya. Jadi kolaborasi itu sangat perlu sekali. Bukan hanya di ekstrakurikuler saja, tetapi di rumah juga sebagai partner kita adalah orang tua mereka gitu ya. Ya, untuk bekerja sama dengan kita. Artinya di sini saling keterkaitan antara guru dan orang tua untuk bagaimana menciptakan anak ini dari yang tidak bisa mengaji menjadi bisa mengaji dan pintar mengaji. Begitu Bu Rini. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Astuti. Oke, jadi, menurut Bu Astuti nih setelah kita cerita-cerita tadi Iya, sharing betul. nah, tadi kira-kira, sudah sampai nggak sih apa yang kita bicarakan tadi itu? Maksudnya Iya. dari yang katanya problemnya tadi yang siswa yang nggak bisa
ngaji ya. Oke. Iya. Jadi begini Bu Rini, dari beberapa curhat kita tadi beberapa menit, walaupun hanya beberapa sekian puluh menit Bu Rini ya, Iya. saya cukup lega lah karena dengan sharing seperti ini saya mengeluarkan ide-ide dan gagasan saya untuk jadikan solusi nanti bagaimana caranya supaya anak ini bisa seperti apa yang saya inginkan. Begitu Bu Rini. Oke, jadi setelah ajang cerita-cerita tadi curhat-curhat tadi sudah lumayan Iya, sudah bisa. lumayan bisa tercapailah apa yang menjadi keinginan saya Bu Rini. Oke, baik Ibu Astuti ya, semoga berhasil dengan rencana-rencananya itu. Amin 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 amin. Sukses Amin. selalu Bu Astuti. Iya, terima kasih Bu Rini. Kegiatannya ya. Iya, terima kasih waktunya Bu Rini. Sama-sama Bu Astuti. Semoga kita bisa di lain kesempatan kita bisa cerita-cerita, sharing-sharing lagi pengalaman-pengalaman yang lain Bu Astuti. Iya, terima kasih Bu Rini. Oke, baiklah karena keterbatasan waktu nih. Oke, kita cukup sekian untuk kali ini ya Bu Astuti. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.